Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikam. Saya ingin menjelaskan tentang metode Monte Carlo untuk UAS SPK yang didoseni oleh Bapak Gali Surono. Nah, terus kemudian, apa yang dimaksud dengan Monte Carlo? Jadi Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Teknik simulasi Monte Carlo terbagi atas 5 langkah sederhana: menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika komputasi dan dalam bidang terapan lainnya, dan memiliki aplikasi yang beragam, mulai dari perhitungan dinamika, kuantum, historik, hingga perancangan aerodinamika. Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial integral medan radian, sehingga metode ini digunakan dalam perhitungan iluminasi global yang menghasilkan gambar-gambar fotorealistik model 3 dimensi, di mana dalam video games, arsitektur perancangan film yang dihasilkan oleh komputer, efek-efek khusus dalam film, bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya. Selanjutnya, karena algoritma ini memerlukan pengulangan atau repetisi dan perhitungan yang amat kompleks, metode Monte Carlo pada umumnya dilakukan menggunakan komputer dan memakai berbagai jenis teknik simulasi komputer. Algoritma Monte Carlo adalah metode numerik Monte Carlo yang digunakan untuk menemukan solusi problem sistematis yang dapat terdiri dari banyak variabel yang susah dipecahkan, misalnya dengan kalkulus, integral, atau metode numerik lainnya. Nah, ini sejarah singkat metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo digunakan dengan istilah sampling statistik atau penggunaan nama Monte Carlo yang dipopulerkan oleh para pionir bidang tersebut, termasuk Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann, Nicholas Metropolis. Mereka merupakan nama kasino terkemuka di Monaco. Penggunaan acakan dan sifat pengulangan proses mirip dengan aktivitas yang dilakukan pada sebuah kasino dalam autobiografinya Adventures of Mathematician. Stanislaw Marcin Ulam menyatakan bahwa metode tersebut dinamakan untuk menghormati pamannya yang seorang penjudi atas saran Metropolis. Kemudian penggunaan yang cukup dikenal adalah Enrico Fermi pada tahun 1930 ketika menggunakan metode acak untuk menghitung sifat-sifat neutral yang waktu itu baru saja ditemukan. Metode Monte Carlo merupakan simulasi inti yang digunakan dalam Manhattan Project, meski waktu itu masih menggunakan proses peralatan komputasi yang sangat sederhana. Sejak digunakannya komputer elektronik pada tahun 1945, Monte Carlo mulai dipelajari secara mendalam. Pada 1950, metode ini digunakan di Laboratorium Nasional Los Alamos untuk penelitian awal pengembangan bom hidrogen, dan kemudian sangat populer dalam bidang fisika dan riset operasi. Range Corporation Angkatan Udara AS merupakan dua institusi utama yang bertanggung jawab dalam pendanaan dan penyebaran informasi mengenai Monte Carlo waktu itu. Mereka mulai menemukan aplikasinya dalam berbagai bidang. Penggunaan metode Monte Carlo memerlukan jumlah besar di bidang acak, dan hal tersebut semakin mudah dengan perkembangan pembangkit bilangan pseudo acak yang jauh lebih cepat dan praktis dibanding dengan metode sebelumnya yang menggunakan tabel bilangan acak untuk sampling statistik. Kemudian, ini kemudian adalah contoh studi kasus. Di sini ada penjualan dan frekuensinya. Ada 50 tahun 10 hari, 100 tahun 20 hari, 200 tahun 30 hari, 150 tahun 50 hari, di hari ke-50, 40 tahun 80 hari.
Judulnya ini prediksi penjualan beras setiap hari sampai 4 hari ke depan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. PT Sinar Timur adalah toko penjual beras selama 150 hari ke belakang. Tercatat laporan penjualan beras yang sudah dikelompokkan berdasarkan jumlah beras yang terjual per hari. Pertanyaannya yaitu berapakah prediksi penjualan ban setiap hari pada sampai 4 hari ke depan menggunakan metode Monte Carlo jika bilangan acak dibangkitkan adalah 25, 15, dan 30. Penjabarannya mungkin ini yang tadi, totalnya ini jadi dari yang tadi adalah 150 hari, terus membuat distribusi probabilitas dengan memperhitungkan kemungkinan pada setiap kejadian di masa lalu. Rumusnya PE sama dengan X per N. Berdasarkan laporan penjualan beras, tentukan jumlah seluruh kemungkinannya didapat jumlahnya adalah 150 hari. Nah ini, salah. Ini penjualannya dari 50 ton, 100 ton, 250 dan 80. Nah, ini probabilitasnya 10 20. Jadi dibagi. Jadi hasilnya ada 0,7, 0,13, 0,2, 0,33, 0,27. Terus nah totalnya itu 150 dibagi 10 dikurang saya sama dengan 1,0. Terus lalu lakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dengan jumlah seluruh kemungkinannya. Jadi misalnya penjualan 50, probabilitasnya sekian, sama dengan probabilitas kumulatif 0,07. 100 sama dengan 20 hari, dibagi 150, 0,13. Jadi 0,2. 230 hari, 150, 0,2, 0,4. 150 berarti 50 bagi 150 sama dengan 0,33, probabilitasnya 0,73. 80 sama dengan 40 per 150 sama dengan 0,27 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya merubah distribusi probabilitas menjadi distribusi probabilitas kumulatif dengan menjumlahkan setiap probabilitas dengan probabilitas sebelumnya. Jadi ada penjualan, ada tabel probabilitas kumulatif, sama interval bilangan acak. 50 sama dengan yang tadi 0,07 sama yang kumulatifnya 0,07 juga. Bilangan acaknya 1 sampai 7. Serat yang penjualan 100 ton 0,13 sama 0,2. Interval acaknya 8 sampai 20. Terus yang 200 ton 0,2 dengan 0,4. Ininya 21 sampai 40. Yang 150 ton 0,33. Probabilitas itu 0,33 dengan kumulatifnya itu 0,73. Bilangan acaknya 41 sampai dengan 73. Sedangkan yang 80 sama dengan 0,27. Kumulatifnya 1. Bilangan acaknya 74 sampai 100. Selanjutnya, menentukan interval bilangan acak yang dapat mewakili setiap probabilitas kumulatif. Ini ada kayak angka-angkanya adalah 58, 46, 64, 89, 5, 6. Angka acak yang terdiri dari beberapa angka. Terus membuat simulasi permintaan beras sampai 4 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak pada kolom A18 sampai A21. A18 sampai A21. Nah, ini. Di mana bilangan acak A18 adalah hari ke-1, A19 adalah hari kedua, begitu seterusnya. Lalu petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak. Oke, maaf tadi ada gangguan, sampai sini diambil bilangan acaknya dari A18 sampai A19. A19 hari kedua. Nah, dari total penjualan beras sampai 4 hari ke depan
adalah 530 ban dengan rata-rata permintaan per hari adalah 132,5 ton beras. Nah, ini adalah harinya nih. Hari ke depan 1, 2, 3, 4. Angkanya itu 58, 77, 60, 67. Tuh 58, 77. Nah, ini di 150, 50, 150 dan 150. Totalnya menjadi 530. 530 ini nanti dibagi per rata-rata menjadi 132,5 ton beras. Oke, sepertinya sudah habis dan terima kasih banyak. Kalau kurang saya minta maaf. Terima kasih, saya Muhammad Ikab.